Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalin lagi. Aku Melza Kurnia dengan NIM C1C025176. Di sini aku akan menjelaskan materi mengenai perpajakan lagi, yaitu tentang SPT dan SSP. SPT itu surat pemberitahuan dan SSP itu surat setoran pajak. Lalu apa itu SPT? Kan SPT itu kan surat pemberitahuan ya. Jadi SPT itu adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lalu ini apa fungsi SPT itu? Ada apa aja bagi-bagi subjeknya itu? Jadi bagi wajib pajak, pajak penghasilan sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Terus ada bagi PKP, ini pengusaha kena pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN, pajak penghasilan, dan PPNBM. Ini pajak penghasilan atas barang mewah yang sebenarnya terutang. Lalu ada bagi pemotongan atau pemungut pajak. Ini berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Lalu di sini kita ada prosedur untuk penyelesaian SPT tersebut. Yang pertama, wajib pajak sebagaimana mengambil sendiri surat pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Wajib pajak juga dapat mengambil surat pemberitahuan dengan cara lain, misalnya dengan mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir surat pemberitahuan tersebut. Lalu yang kedua, setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang ketiga ada wajib pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan. Lalu di sini penandatanganan SPT tersebut dapat dilakukan secara biasa dengan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik atau digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Lalu di sini ada bukti-bukti yang harus dilampirkan di SPT tersebut, antara lain yang pertama untuk wajib si pajak yang mengadakan pembukuan, yaitu laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Yang kedua, untuk SPT masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah dasar pengenaan pajak, jumlah pajak keluaran, jumlah pajak pajak masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan si pajak. Yang ketiga, ada untuk wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan, antara lain perhitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan. Lalu ada pembetulan SPT dan pengungkapan ketidakbenarannya. Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan. Yang pertama, verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak. Yang kedua, pemeriksaan. Yang ketiga, pemeriksaan bukti permulaan. Pernyataan tertulis dalam pembetulan surat pemberitahuan dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa wajib pajak yang bersangkutan membetulkan surat pemberitahuan. Lalu ada di sini walaupun si Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, wajib pajak dengan kesadaran diri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian surat
pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan yang pertama, pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil. Yang kedua, rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar. Yang ketiga, jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil. Yang keempat, jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil. Lalu di sini ada jenis-jenis SPT. Secara garis besar, SPT dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Yang kedua ada surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yang meliputi yang pertama yaitu SPT tahunan pajak penghasilan sama SPT masa SPT masa ini terdiri lagi. Yang pertama ada SPT masa pajak penghasilan. Yang kedua ada SPT masa pajak pertambahan nilai. Yang ketiga ada SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan nilai. SPT dapat berbentuk juga. Yang pertama bisa berbentuk formulir kertas atau hard copy. Yang kedua ada dokumen elektronik. Lalu di sini ada batas waktu penyampaian SPT. Yang pertama, untuk surat pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Yang kedua ada untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang ketiga untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Lalu di sini juga ada perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT. Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan sebagaimana dimaksud untuk paling lama 2 bulan sejak batas waktu penyampaian SPT tahunan dengan cara menyampaikan pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan. Pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan dibuat secara tertulis dan disampaikan ke kantor pelayanan pajak. Sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan berakhir, pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan wajib ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Dalam hal pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan ditandatangani oleh kuasa wajib pajak, pemberitahuan perpanjangan SPT tahunan harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Lalu ini jika terlambat, sanksi terlambatnya itu atau tidak menyampaikan surat SPT-nya itu dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan dikenai sanksi administrasi yang berupa denda sebesar yang pertama ada Rp500.000 untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai. Yang kedua ada Rp100.000 untuk surat pemberitahuan masa lainnya. Yang ketiga ada Rp1.000.000 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Yang keempat ada Rp100.000 untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Lalu ada pengertian dari SSP. SSP itu adalah surat setoran pajak. Adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Lalu apa fungsi surat setoran pajak tersebut? Surat ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi. Lalu tempat pembayarannya itu dan penyetoran pajaknya itu di mana? Ada dua, yaitu ada di bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan juga kantor pos. Terima kasih untuk materi yang telah saya sampaikan tadi. Semoga itu bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.